Dalam kewenangan yang diberi undang-undang juga secara filosofis kan ada prinsipnya. Ya. Ya, ke dalam kasus ini menurut saya abolisi dan amnesti semacam diobralkan secara sia-sia gitu ya. Dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini dalam obral. Kemarin ini Presiden ya, obral. ini. Kan tidak ada urgensinya harus mengeluarkan amnesti dan gerasi dalam kasus korupsi ya. Ya, di teori hukum pidana kan ada penghapusan. Ya. Penghapusan pidana itu berlaku bagi orang gila yang melakukan satu kejahatan pidana. Abolisi. Penghapusan. Orang gila ya, orang gila ya. Jadi ada pembenaran dan pemaaf. Ya. Alasan pembenaran dan pemaaf. Di dalam teori hukum pidana ya. Ya. Tetapi kalau dalam konteks abolisi dan amnesti itu adalah semacam mengkoreksi proses hukumnya. Mengkoreksi dan menghapuskan proses hukum. Tapi dengan landasan-landasan pertimbangan politis. Ya, pertimbangan politik, ya. Bukan tidak sama sekali pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum kan kewenangan itu adalah di legislatif. Nah, ini untuk perkara abolisi dan amnesti ini kan memang haknya presiden ya. Ya. Kemudian perkara-perkara apa sih yang bisa diabolisi dan diamnestikan, Bang? Kalau kita berbicara tentang abolisi dan amnesti ini kan tradisi hukum Raja Romawi sebenarnya. Ya. Nah, yang diadopsi kita adopsi menjadi Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi sebenarnya dia harus memiliki prinsip yang mendasari itu. Ya. Tetap memperhatikan tentang prinsip atau asas ya. Ya. Apa itu asasnya, Bang? Asas itu artinya prinsip dasar yang tidak boleh dilampaui. Apa itu, Bang? Misalnya pertimbangan sosiologis. Abolisi itu bisa dilakukan apabila pertimbangan sosiologis di mana gerakan-gerakan itu berpotensi pada konflik horizontal. Konflik horizontal. Ya. Tapi dalam kasus ini tidak ada potensi konflik horizontal. Maka alasan pembenarnya kemarin adalah merajut persatuan antara anak bangsa. Ya. Ini menurut saya tidak tepat. Atau tidak masuk dalam konteks sosiologis tidak masuk dalam sosiologis ya. Nah, yang kedua ada pendekatan dalam dimensi filosofis. Ya, itu keadilan. Dasar dari tadi ya. Ya. Rasa keadilan tadi. Rasa keadilan tadi. Sementara dalam proses hukumnya kan masih berjalan. Nah, adil bagi siapa? Adil bagi pelaku yang mendapatkan abolisi atau adil bagi publik yang sedang giat untuk melakukan pemberantasan korupsi? Adil itu menjadi dimensi cara pandang yang berbeda-beda bagi kelompok, dan pada akhirnya sekarang ini terjadi pro dan kontra. Ya. Yang bagi pro terhadap abolisi dan amnesti